Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya. Ada Ibu Marisi, Ibu Rosiana, Bapak Pilemon, Ibu Masnia, dan masih banyak teman-teman lagi lainnya ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas masalah kesehatan ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya pasti topiknya apa ya. Topiknya masih sama seperti hari Selasa kemarin di kantor, yaitu manfaat cocoa flavanol untuk penyakit diabetes. Ya, seperti yang kita tahu, diabetes merupakan penyakit ibu sebutan the mother of disease, yaitu ibu dari segala macam penyakit ya. Jadi mau apapun komplikasinya, pasti kalau sudah ada diabetes pasti akan terjadi ya. Oke, baik. Nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Kita akan tahu apa saja sih pencegahan diabetes. Salah satunya dengan konsumsi cocoa flavanol. Ya, baik. Saya panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Dok. Halo, Halo, selamat malam, Dok. Saya sudah co-host ya. Baik, Dok. Untuk materi malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk penyakit diabetes mellitus. Saya share ya, Dok ya. Silahkan, Dokter Winda. thank you di semangat pagi, selamat malam kepada teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Saya sehat ya, aman ya. Mungkin ada yang udah nyampe rumah, ada yang masih di jalan, atau mungkin di suatu tempat lagi ngeprospek nih. Ya, semangat terus ya. eh karena apalagi sekarang kan cuaca juga udah mulai bentar terik, bentar langsung tiba-tiba hujan deras. Jadi kita perlu tenaga ekstra nih ya. Kita harus ekstra fit supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Nah, menemani malam ini, saya udah kayak pembaca radio. Saya mau cerita-cerita kali ini cerita saya itu tentang diabetes mellitus. Nah, mungkin kalau tentang diabetes mellitus sih teman-teman sudah lumayan familiar ya. Ada yang bilang mungkin kenal dengan penyakit gula, kencing manis, karena memang DM atau diabetes mellitus ini banyak kasusnya ya. Bahkan mungkin di sekitar kita ada yang kena diabetes mellitus. Nah, tapi sebenarnya seberapa paham sih teman-teman dengan diabetes mellitus itu sendiri? Nah, jadi teman-teman, diabetes mellitus itu sebenarnya bukanlah suatu penyakit, tapi dia itu adalah suatu kumpulan gejala. Ya, kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena ada peningkatan kadar gula. Nah, peningkatan kadar gula ini terjadi karena insulinnya kurang, baik absolut maupun relatif. Nah, jadi di sini dari definisi ini aja kata kuncinya apa? Pertama, kata kuncinya memang ada peningkatan kadar gula. Tapi peningkatan kadar gula ini bukan karena kita baru habis makan, ya teman-teman ya. Tapi peningkatan kadar gulanya itu terjadi karena insulinnya kurang. Dan harus sudah ada lebih dari satu, ya. Berarti kan lebih dari satu, jadi harus ada jamak, ada beberapa ya gejala yang timbul akibat dari peningkatan kadar gula ini. Karena sering banget nih kita kita kan mungkin kadang-kadang suka random ya cek gula darah gitu kan. Terus kita ketemu, wah gula darah saya tinggi, saya diabetes. Oh nggak secepat itu ya, tidak dari sekali pemeriksaan langsung dinyatakan diabetes. Nggak ya, harus beberapa kali dulu, setidaknya 3 kali. 3 kali pemeriksaan dalam selang sebulan setiap pemeriksaannya ditemukan 3 kali berturut-turut gula darahnya tinggi. Nah, ini berarti kemungkinan kadar gulanya tinggi itu bukan karena baru habis makan, tapi karena memang sudah ada masalah dengan insulinnya. Dan tentunya sudah mulai ada gejala-gejala yang timbul yang diakibatkan dari tingginya kadar gula tersebut. Baru bisa diagnosa diabetes. Ya, slide. Nah, nanti diabetes ini pun nanti ada tipe-tipenya lagi ya. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Kita yang paling banyak nanti akan ketemu justru ada diabetes tipe 2.
Ada juga diabetes gestasional dan juga tipe-tipe lainnya. Nah, ini kita nggak akan banyak bahas. Kita lebih fokus terutama yang paling banyak yaitu diabetes tipe 2. Karena kita yang ini diabetes tipe 2 inilah yang paling perlu kita waspadai. Slide. Nah, tadi seperti yang saya katakan di awal, diabetes itu harus ada gejala klinisnya. Dan gejala klinisnya itu nggak bisa cuma satu, harus beberapa ya. Jadi berarti harus lebih dari satu. Apa aja nih gejala klinis yang berhubungan dengan peningkatan kadar gula? Bisa ngerasa yang namanya, mungkin bisa merasakan gejalanya itu polidipsi. Ya, polidipsi itu dia rasa haus yang berlebih padahal lagi nggak kepanasan. Padahal kita lagi adem di ruang AC, lagi nggak lagi santai-santai aja gitu ya, lagi duduk-duduk, nggak lagi capek juga, tapi kok bawaannya haus banget ya. Nah, waspadai ya, waspada. Terus habis itu karena kita banyak haus, ya sering haus, bahkan berlebihan, biasanya kan karena kita haus berlebihan kan jadi kita bawaannya minum ya. Jadi kita bisa jadi mengalami banyak kencing ya. Tapi kalau kita banyak minum terus jadi banyak kencing, itu sih wajar teman-teman ya. Wajar sekali kita banyak minum terus kita banyak kencing. Yang nggak wajar adalah saat kita nggak minum, tapi kita malah jadi banyak, tapi kita tetap banyak kencing. Nah, contohnya itu ini namanya poliuria. Jadi dia sering kencing, terutama di malam hari. Kita malam hari itu biasanya tuh nggak minum kan? Namanya juga kita lagi tidur, masa kita tidur sambil minum? Tersedak dong kalau kayak gitu, ya kan? Nah, harusnya kan kita tidak banyak minum, tapi kok kita bisa sampai terbangun beberapa kali, lebih dari 2 kali untuk kencing di malam hari. Nah, itu curiga juga, bisa jadi itu adalah salah satu gejala dari diabetes. Lalu bisa juga mengalami polifagia atau cepat lapar. Ini juga cepat laparnya bukan berarti kita rakus ya, rakus nih baru makan aja terus. Bukan. Ini beda cepat laparnya. Kalau cepat lapar atau polifagia pada pasien diabetes, itu dia walaupun cepat lapar, tapi setelah dia makan bukannya jadi bertenaga, tapi badannya malah lebih lemah dan lebih cepat lelah. Dan biasanya orang kalau bawaannya lapar terus, jadi banyak makan, harusnya kan menggemuk ya. Nah, ini malah berat badannya menurun secara drastis. Nah, ya, biasanya ini sepaket nih teman-teman ciri-cirinya. Cepat lapar, tapi kok berat badan malah turun. Dan badan bukannya bertenaga, tapi malah lebih lemes dan juga lebih cepat capek. Nah, itu aja ada tiga gejala kan? Nah, terus ditemukan nanti gula darahnya ternyata tinggi, 3 kali temuan, baru itu bisa didiagnosa sebagai diabetes. Lalu bisa juga mengalami tentunya namanya juga kencing manis ya, berarti air kencingnya, urinnya itu juga manis karena ada kandungan gulanya atau disebut dengan glukosuria. Terus bisa juga nafasnya itu bau keton, lalu juga bisa mengalami kesemutan pada jari-jari tangan, kaki, bahkan biasanya suka juga ngalamin gatal-gatal pada kulit. Bisa juga kalau udah mulai kena ke penglihatan, penglihatan sudah mulai kabur. Terus juga kalau sudah yang lebih berat tuh bisa kalau ada luka, lukanya tuh lebih sulit sembuh. Dan juga bahkan bisa mempengaruhi ke libido. Libido tuh bahkan bisa menurun kalau umpamanya diabetes. Slide. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kasus diabetes? Nah, tadi diabetes itu sebenarnya ada 2 tipe yang utama ya, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Nah, tadi kita sepakat kalau diabetes itu kan dia akibat peningkatan kadar gula akibat kekurangan insulin baik secara absolut maupun relatif. Nah, kalau yang absolut artinya memang insulinnya kurang diproduksi. Itulah yang terjadi pada diabetes tipe 1. Jadi, harusnya insulin itu kan dia perannya adalah sebagai kunci untuk membuka gerbang pada sel supaya gula itu bisa pindah dari dalam pembuluh darah dimasukin ke dalam sel. Nanti di dalam sel ya bisa dimetabolisme, bisa disimpan, bisa macam-macam. Itu yang penting pindah dulu dari pembuluh darah ke dalam sel. Nah, itu yang bukain pintunya adalah insulin. Nah, kalau pada diabetes tipe 1, memang insulinnya yang kurang. Ya, karena kurang insulin, sehingga pintu yang bisa dibuka di sel juga cuma sedikit.
hanya sedikit pintu yang terbuka, otomatis ini akan membuat kecepatan perpindahan gula dari pembuluh darah ke dalam sel jadi lebih lambat, sehingga gula itu lebih sering tertahan di pembuluh darah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau umpamanya diabetes yang tipe 2, ini adalah kekurangan insulin yang relatif. Nah, kenapa relatif? Karena sebenarnya insulinnya itu cukup, insulinnya banyak, tapi terasa kurang gitu. Akibat apa? Akibat insulinnya itu walaupun cukup jumlahnya, tapi banyak yang nggak berfungsi untuk membuka gerbang, sehingga banyak gerbang yang tidak terbuka. Padahal insulinnya ada gitu. Kalau nggak kebuka, ya gimana mau masuk gulanya, ya kan? Akhirnya gula-gula tersebut ketahan juga di pembuluh darah. Inilah yang akan membuat kadar gula darah jadi terus tinggi. Slide. Nah, normalnya tubuh kita itu, teman-teman, pasti akan mengusahakan gimana caranya supaya kadar gula di dalam darah itu normal, yaitu di bawah 110. Nah, jadi kalau sana ini kita makan, ya, kalau kita makan, kan makanan kita tuh diserap. Kandungan gulanya itu masuk ke dalam darah, sehingga kadar gula dalam darah akan meningkat. Nah, begitu meningkat, itu pankreas akan diperintahkan oleh otak untuk mengeluarkan yang namanya insulin. Gunanya apa? Untuk mindahin, gitu ya. Mindahin tadi kan, mindahin gulanya dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Nah, nanti insulin inilah yang akan membuka pintu-pintu sel. Ya, pertama yang dia buka itu akan pintu sel otot terlebih dahulu. Ya, pintu sel otot lah yang akan dia buka karena eh, gula tersebut nanti mau langsung diproses menjadi energi. Nah, proses jadi energi itu di mana? Di otot. Makanya diisi otot dulu. Nah, nanti kadang-kadang ini tuh nggak semua bisa diserap sama otot. Karena apa? Mungkin nih, contohnya kita kayak habis makan tuh terus tidur, terus rebahan, nggak bergerak. Otomatis otot-otot kita kan nggak perlu energi banyak. Karena nggak perlu energi banyak, ngapain butuh gula banyak-banyak? Jadi dia cuma ngambil sedikit aja. Akhirnya kadar gula di dalam darah jadi masih banyak nih yang ketampung, yang harus dipindahin. Ya udah karena di otot udah penuh, otot nggak butuh banyak, barulah disimpan di tempat lain. Nah, insulin juga buka nih pintu-pintu di liver. Ya, pintu-pintu di liver untuk simpen stok dari gula yang belum terpakai. Nah, itulah makanya nih teman-teman, kenapa kalau umpamanya kita kelebihannya banyak, simpenannya banyak, yang gede pertama adalah perutnya, karena disitulah memang tempat penyimpanan pertama kelebihan gula di dalam darah. Nah, yang penting itu udah dipindahin dulu supaya kadar gula di dalam darah bisa balik lagi ke kadar yang normal tadi. Nah, seiring dengan kita beraktivitas kan nanti sel otot akan ngambil lagi tuh kadar gula, ngambil lagi gulanya dari dalam pembuluh darah karena dia butuh untuk dibuat jadi energi. Nah, lama-lama yang di dalam darah pun itu malah jadi bisa terlalu rendah. Nah, pada saat kadar gula kita sudah lebih rendah lagi, nah ini biasanya nih dikirim sinyal nih ke otak. Dikirim sinyal ke otak kalau tubuh membutuhkan gula. Inilah nanti yang akan direspon sama tubuh kita itu dengan rasa lapar. Artinya tuh kita minta diisiin. Tapi kan kadang-kadang kita bisa jadi mungkin lagi di tengah aktivitas atau lagi ngapain lah gitu ya, lagi-lagi sibuk, belum sempat makan. Nah, untuk sementara itu otak akan menyuruh pankreas untuk mengeluarkan yang berikutnya adalah namanya glukagon. Glukagon itu untuk apa? Untuk ngebuka pintu yang ada di tempat penyimpanan tadi, yaitu di liver. Supaya kan tadi kan sudah ada stoknya nih. Ya udah deh pakai stok dulu aja. Nah, stok yang di liver itu dikeluarkan kembali ke pembuluh darah supaya kadar gula yang di dalam darahnya bisa balik ke angka normal. Begitu seterusnya. Slide. Nah, makanya nih sebenarnya prinsipnya kalau umpamanya kita didiagnosa diabetes, prinsipnya adalah kalau kita mau menanganinya adalah dibatasi yang masuk, ditingkatkan yang keluar, gitu ya. Jadi
harus dijaga makannya supaya membatasi jumlah kenaikan dari kadar gula darah. Dan ditingkatkan dengan olahraga supaya apa? Supaya sel-sel otot kita itu bisa menyerap ya, bisa menyerap gula lebih banyak. Nah, jadi supaya kadar gulanya yang berlebih tadi itu jangan lagi disimpan di tempat-tempat penyimpanan supaya tidak semakin menumpuk lagi. Cuman kadang-kadang ya diabetes ini kan memang kan akibat dari pola hidup yang sudah lama. Tidak semudah itu biasanya kita merubah dengan jaga makan terus jadi rajin olahraga. Makanya biasanya memang tahap ini sering gagal. Nah, kalau ini gagal, barulah kita terpaksa harus kasih obat. Obatnya adalah obat diabetes oral ya. Kalau nanti akhirnya obat ini pun sudah tidak mempan lagi, baru pindah ke tahap selanjutnya yaitu suntik insulin. Slide. Nah, memperkenalkan produk sayangan kita itu Coco Fofanol, varian original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin flavanol, kita akan selalu ngomongin kepalanya yaitu polifenol, di mana manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan yang berperan untuk melindungi setiap sel dari dalam tubuh kita. Cuma memang yang unik adalah flavanol itu sendiri, eh, tugas utamanya memang bekerja pada fungsi kardiovaskular. Apalagi kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuma memang ini agak tinggi, walaupun kadar flavanol pada kokoa itu tinggi, tapi tidak mudah untuk mempertahankan kadar flavanolnya karena kecenderungan pada proses pengolahan biji kakao itu sendiri yang justru cenderung menghancurkan kadar flavanol sehingga pada ending produk bubuk kokoanya itu sering sekali kadar flavanolnya itu sudah tinggal sedikit atau bahkan malah sudah tidak ada. Makanya ini dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao supaya bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi. Slide. Untungnya, nah di sini produsen kita yaitu Berkelbot udah ketemu caranya. Metode yang mereka ketemukan dalam pengolahan biji kakao itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanolnya. Di mana metode mereka ini telah dipatenkan sehingga di dunia itu hanya Berkelbot yang bisa menggunakan metode tersebut. Bahkan mereka sudah memberikan brand pada produk kokoa dengan hasil metode mereka ini dengan merek Acticoa. Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Fofano FHI. Slide. Nah, jadi ada penelitiannya ya. Berdasarkan penelitian, intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol itu ternyata bisa memberikan efek yang menguntungkan baik pada oksidasi LDL, agregasi trombosit, bahkan termasuk juga sensitivitas terhadap insulin, fungsi endotel, dan juga tekanan darah. Nah, kita tahu tadi ya, kalau pada pasien diabetes, itu kan dia kondisi kadar gula yang tinggi itu tuh nggak cuma sesekali, ya, nggak cuma pas habis makan doang, tapi dia terus-terusan karena memang mengalami kegagalan dari fungsi insulinnya. Nah, jadi kondisinya terjadi berulang dan berkepanjangan. Gula yang tertahan pada pembuluh darah tersebut, itu tuh bisa bersifat merusak di mana yang dia rusak utamanya tentunya adalah di pembuluh darah itu sendiri. Dan ini bisa mengakibatkan penurunan dari stok nitric oxide. Kalau nitric oxide kita kurang, ini bisa melemahkan pembuluh darah kita sehingga pembuluh darah kita tuh jadi lebih kaku, lebih sempit, dan tidak elastis lagi. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya teman-teman, setelah 30 hari dilakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, yaitu sekitar di atas 371 mg flavanol sebanyak 3 kali sehari, itu terjadi peningkatan pada dilatasi pembuluh darahnya yang setara dengan dilakukannya intervensi jangka panjang baik dari aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, bahkan dengan terapi insulin. Slide. Selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini selain ternyata bermanfaat untuk kecantikan nih ya, terutama untuk kulit,
Ternyata dia juga bisa punya manfaat untuk diabetes juga. Karena dia bisa menurunkan kadar malondialdehid yang dimana ini bisa membantu untuk memperbaiki juga organ pankreas. Dimana tadi kita tahu banget ya, insulin itu kan diproduksi oleh pankreas. Dimana kalau udah berat banget, itu tuh pankreasnya tuh bisa sampai rusak sampai akhirnya tidak sanggup lagi memproduksi insulin dan akhirnya kita harus disuntik insulin. Nah, ternyata Centella asiatica itu juga bisa mampu memperbaiki organ pankreas. Selain itu, memang kan Centella asiatica ini tinggi akan antioksidan, jadi dia juga bisa membantu mengurangi radikal bebas dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic ini kan memang terkenal sekali manfaatnya untuk antioksidan, untuk kardiovaskular ya, karena dia punya sifat antioksidan yang sangat kuat. Nah, tapi tidak cuma itu aja. Dia basically itu memang si black garlic ini punya zat yang namanya S-acetylcysteine atau SAC yang tinggi. Nah, zat ini memiliki sifat anti-diabetes dan juga bisa membantu penyerapan alisin. Alisin itu apa? Alisin itu dia adalah suatu zat yang bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap normal ya, karena dia bisa punya kemampuan dalam mendukung produksi hormon insulin. Slide. Nah, ini ada ditemukan di jurnal, Centella asiatica itu bahkan bisa digunakan untuk terapi diabetes. Pemberian ekstrak Centella asiatica dengan dosis 1.200 mg per kilogram berat badan per hari itu ternyata bisa memiliki efek anti-diabetes yang berefek sama dengan tikus yang diobati dengan metformin sebanyak 45 mg per kilogram berat badan per hari. Tidak hanya Centella asiatica, ada juga jurnalnya untuk black garlic juga untuk terapi diabetes. Jadi memang aktivitas antioksidan pada black garlic itu punya manfaat dalam menangkal radikal bebas sehingga di mana kita tidak hanya takut pada diabetesnya aja, tapi juga pada komplikasinya. Jadi bisa membantu untuk mencegah komplikasi pada diabetes tipe 2. Slide. Nah, lalu selain itu juga tentunya ada nutrisi-nutrisi lain yang mendukung secara keseluruhan seperti vitamin B7 atau biotin, di mana dia berperan penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Lalu ada vitamin C yang berperan besar dalam menjaga struktur kolagen, di mana kolagen itu biasanya tuh rusak akibat dari kadar gula yang tinggi. Kalau kita kolagen kita rusak, itu akan membuat dinding sel kita tuh jadi lebih rapuh. Sehingga pertahanan untuk melindungi inti dari sel kita itu juga jadi lebih rentan. Makanya dengan dukungan vitamin C bisa membantu untuk menjaga struktur kolagen supaya bisa melindungi sampai ke inti sel. Lalu juga ada sistein, di mana sistein ini juga dia berperan dalam meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang juga bisa semakin membantu membantu kita dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Slide. Tentunya kalau studi klinis sudah banyak banget. Ya, ini ada salah satunya, ada studi klinis tentang hubungan antara kocofenol dengan fungsi endotelin dan juga nitric oxide. Jadi dari hasil studi klinis ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu juga ada studi klinisnya ternyata kokoflavanol itu juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan meningkatkan ya, meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak, di mana ini bisa banget membantu kita untuk mencegah diabetes. Slide. Lalu tentunya juga sudah ada klaim kesehatan yang sudah diumumkan oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kocofenol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan juga FDA sudah mengatakan bahwa kocofenol itu bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini, EFSA dan FDA menganjurkan untuk konsumsi minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat flavanol, itu memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari menjaga kestabilan tekanan darah,
kadar gula darah, dan juga kolesterol. Tapi basically dia adalah antioksidan sehingga juga bermanfaat dalam mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid ini adalah kombinasi dari Cocovovanol, Centella asiatica, dan juga black garlic. Jadi otomatis manfaatnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular juga lebih kuat 3 kali lipat dibandingkan versi yang original. Ditambah dengan manfaat-manfaat tambahan lainnya, seperti bisa lebih memperlancar aliran darah pada ginjal, bisa lebih membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau NutriFlow ini memang fokus kepada kita yang ingin aktif, bisa juga untuk membantu kita juga dalam uh, mencegah mencegah diabetes juga bisa. Karena NutriFlow ini dia kombinasinya macam-macam ya. Dia memang lebih fokus dalam mengefektifkan penyerapan nutrisi. Ya, supaya kita nggak perlu makan terlalu banyak, tapi gimana menyerapnya aja yang lebih optimal. Jadi supaya kita nggak perlu makan berlebihan. Dan juga supaya lebih meningkatkan juga untuk metabolisme tubuh. Supaya tadi ya kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, gula yang dimasuk ke dalam tubuh kita itu bisa diserap lebih banyak di sel otot untuk di metabolisme dibandingkan hanya untuk disimpan di sel-sel lemak kita. Lalu juga selain itu juga NutriFlow ini ada extra protection-nya ya, extra antioksidan. Jadi bisa lebih melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, jadi kalau untuk aturan konsumsinya, kita bergerak pada acuan yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA, yaitu tadi 200 mg flavanol. Untuk mendapatkan 200 mg flavanol, itu teman-teman tuh bisa mengkonsumsinya sebanyak 2,67 gram. Cuman mungkin 2,67 gram Actiqua itu agak susah ngitungnya, jadi kita buletin aja. Ya, kalau versi yang original itu 3 gram, mulai dari 3 gram setiap hari. Cuman biasanya saya akan menganjurkan lebih lebih banyak ya, lebih ke 5 gram, karena memang mengingat kebutuhan kita biasanya lebih tinggi, karena melihat dari paparan, mungkin aktivitas kita juga, dan mungkin ya karena faktor kita baru mulai minumnya sekarang gitu ya. Jadi biasanya saya menganjurkan mulai dari 5 gram setiap hari. Bahkan biasanya juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, bisa lebih ya. Lalu kalau untuk DTM liquid ini memang lebih rekomen terutama memang kepada yang sudah punya masalah sirkulasi darah. Nah, ini bisa dikonsumsinya mulai dari 1 sampai 2 saset maksimal setiap hari. Kalau kira-kira sudah 2 saset, tapi kira-kira kok masih kurang ya kebutuhan tubuhnya, boleh dikombinasi dengan yang original maupun NutriFlow. Slide. Nah, kalau untuk yang NutriFlow-nya bisa dikonsumsinya 1 sampai 2 kali sehari juga. Nah, kalau untuk NutriFlow ini diseduhnya mulai dari 15 gram ya, lalu sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, ini bisa teman-teman konsumsinya, bahkan bisa sebagai pengganti makan juga ya, bisa sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda atas penjelasannya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi flavanol ini tidak cuma untuk membantu pengobatan tapi juga untuk maintenance juga. Oke, baik. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, boleh ya saya akan memberitahukan informasi mengenai sosial media kami dan juga nomor telepon konsultasi kesehatan Dokter Winda. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan TikTok foreverhealthy.indonesia. Karena teman-teman bisa langsung uh, mengikuti seperti acara, promo, dan juga flyer kesehatan, atau mungkin rekaman Zoom malam hari ini ya. Itu tentunya akan membuat teman-teman untuk menjadikan alat bantu promosi FAI ya.
Kemudian, teman-teman bisa juga menghubungi FI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067 untuk bertanya dengan Dokter Winda seputar masalah kesehatan ataupun dosis konsumsi Flavanol dari jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat. Oke, baik teman-teman, itu tadi ya seputar info mengenai promo dan juga nomor telepon Dokter Winda ya. Baik dok, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ini ada Pak Jordan nih, dia masih bingung nih dok nih. Apa rasionalitasnya disebutkan bahwa penyakit diabetes disebut sebagai terminal segala penyakit. Padahal diabetes ini kan bukan penyakit menular. Mohon penjelasannya dok. Oke, kenapa dia itu bisa dikatakan sebagai ibu dari segala penyakit? Karena memang karena diabetes itu bisa berkomplikasi jadi macam-macam penyakit. Karena memang sebenarnya diabetes ini menyerang yang paling dasar dari tubuh kita, sistem di dalam tubuh kita, yaitu vaskular atau pembuluh darah. Kita tahu banget setiap kali kita bahas tentang pembuluh darah itu adalah organ tubuh kita sebenarnya yang paling vital. Karena apa? Karena dialah eh, jembatan untuk distribusi, ya kan? Dia adalah saluran distribusi ke seluruh bagian tubuh kita. Tidak ada area tubuh kita, hampir tidak ada di area tubuh kita ini yang tidak terkoneksi dengan pembuluh darah. Kita minum obat, makan setiap hari, minum, ya. Itu semua kenapa kok bisa rambut kita dapat bagian, kaki kita dapat bagian, kenapa area-area tubuh kita, organ-organ kita yang lain bisa dapat bagian, kulit kita bisa dapat bagian, padahal kita masuknya lewat mulut. Tapi kenapa kulit yang bisa merasakan? Karena pembuluh darah. Tidak bisa kita, obat itu tidak bisa semua tuh langsung masuk aja ke organnya. Nggak ada yang, nggak semua bisa langsung direct, ya kan? Makanya biasanya itu tuh harus lewat pembuluh darah. Kuncinya adalah di pembuluh darah. Nah, sedangkan diabetes itu menyerangnya di pembuluh darah justru. Kalau sudah menyerang di pembuluh darah, otomatis karena pembuluh darah itu sendiri terhubung kemana saja, nah dampak dari si diabetes ini juga bisa kena kemana saja. Makanya kenapa dia bisa dibilang ibu dari segala macam penyakit. Karena penyakit itu pun timbul karena kan kondisi sel tubuh yang mengalami kegagalan fungsinya, ya kan? Contohnya seperti apa ya? Ginjal deh, biar gampang, ginjal. Kenapa sih kita sampai mengalami gagal ginjal? Karena sel-sel ginjal kita itu mengalami gagal fungsi. Dia rusak sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Makanya disebutlah gagal ginjal. Nah, sekarang kenapa sih sampai si sel tersebut bisa sampai rusak? Memang penyebabnya bisa macam-macam. Bisa mungkin karena hipertensi, bisa karena mungkin kebanyakan konsumsi yang tinggi akan logam, contohnya ya, sehingga membuat atau saya bilang biasanya keracunan gitu ya, sehingga membuat beban pada ginjalnya itu terlalu berat sampai akhirnya dia rusak. Tapi bisa juga karena diabetes, karena si gula tersebut merusak sel-sel pembuluh darah, merusak pembuluh darah yang di ginjal. Dengan rusaknya pembuluh darah di ginjal, ini akan membuat distribusi nutrisi, oksigen ke ginjal pun jadi bermasalah juga. Ya gimana mau tidak bermasalah, orang pembuluh darahnya aja rusak, orang bisa aja dia jadi kekurangan oksigen, bisa kekurangan nutrisi. Kita punya ginjal akibat tadi pembuluh darah yang rusak, dirusakin oleh si diabetes. Akibatnya apa? Sel-sel yang kurang nutrisi tersebut jadi mengalami gangguan metabolisme dan akhirnya dia jadi terganggu lah fungsinya. Dan ini berlaku juga di organ-organ yang lain. Sama seperti organ otak juga sama. Otak pun sama yang terjadi. Berawal dari yang rusak pembuluh darahnya dulu. Dirusak dulu pembuluh darahnya, diluka-lukain pembuluh darahnya oleh si gula tersebut.
Sehingga pembuluh darah yang luka-luka ini jadi lebih rentan dengan kolesterol ya, sehingga kolesterol jadi lebih mudah untuk menempel di sana, menempel akhirnya membuat jadi plak, plak akhirnya menyumbat, begitu menyumbat sehingga aliran darah menjadi terganggu. Akibatnya area yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut nggak dapat supply. Akhirnya rusak deh. Intinya apa? Penyebabnya lagi-lagi diabetes. Walaupun memang tidak berarti kalau umpamanya kita mengalami masalah-masalah itu berarti kita pasti juga punya diabetes. Memang belum tentu. Tapi diabetes akan membuat kemungkinan kita untuk terkena penyakit yang lain tadi itu bisa lebih besar kemungkinannya. Bisa sampai 2 kali lipat lebih besar potensinya untuk terkena penyakit yang lain kalau seandainya kita punya diabetes. Makanya kenapa dia disebut ibu dari segala penyakit. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya melanjutkan pertanyaan lagi dari Ibu Rosdiana. Kalau untuk minum payudara mohon dosis yang tepat untuk produk FAI-nya, Dok. Terima kasih. Oke, kalau miom itu sebenarnya sih saya ngetritnya tuh hampir sama seperti eh, tumor pada umumnya ya, baik jinak maupun ganas, itu memang harus dengan dosis yang lebih agresif. Nah, biasanya kalau untuk miom itu saya anjurin konsumsinya setidaknya 3 kali sehari. eh Apa namanya? DTM liquidnya 2 saset per hari ditambah dengan original. Ya, originalnya mulai dari 5 gram setiap hari. Evaluasi setiap 2 minggu. Kalau kira-kira masih kurang, dievaluasi dari reaksi tubuhnya ya. Kalau umpamanya kira-kira belum terlalu apa namanya terasa signifikan yang dirasakan perubahannya, itu bisa ditambahin lagi ya, ditambahin dosis originalnya kelipatan 5. Jadi dari 5 ke 10, 15 begitu seterusnya kalau sampai ketemu oh ini mulai lebih berasa nih rasanya, nanti baru tinggal dipertahankan aja di dosis itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Sari Hayati yang cocok untuk diabetes, flavanol atau DTM ya, Dok. Oh, mohon maaf Dok, terlewat dari Ibu Agung. Kalau untuk penderita gagal ginjal yang sudah pernah cuci darah, sebaiknya minum mana ya, Dok? Kalau yang gagal ginjal sih saya lebih rekomen liquid. Karena memang liquid itu dia lebih ramah juga untuk ginjal ya. Memang dia lebih khusus juga membantu sirkulasi darah di ginjal itu sendiri. Jadi lebih rekomen untuk konsumsi yang liquid kalau untuk yang sudah gagal ginjal apalagi sudah cuci darah. Nanti dosisnya berapa? Itu bisa 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau kira-kira nanti sudah dikasih dengan liquid itu eh kira-kira kok kayak masih kurang ya, masih pengen lebih lagi manfaatnya, boleh dikombinasi dengan original. Tapi jangan Nutriflow ya. Jangan Nutriflow. Karena Nutriflow itu kan diseduhnya kan airnya banyak. Jadi untuk yang sudah cuci darah kan di mana dia sudah ada pembatasan asupan cairan, itu agak susah untuk konsumsi Nutriflow. Jadi minumnya liquid sama original aja kalau mau ditambah lagi. Originalnya nanti pun menyeduhnya airnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ngelarutin aja. Mungkin sekitar 20 sampai 30 mili aja cukup ya. Jadi nggak perlu airnya banyak-banyak. Yang penting si si flavanolnya larut begitu. Nanti boleh ditambahkan dengan yang originalnya sama ya kelipatan 5 gram. Mulai dari 5 gram dulu aja. Kalau kira-kira masih kurang baru ditambahin lagi 10 gram. Begitu seterusnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Sari Hayati yang cocok untuk diabetes, flavanol atau DTM ya, Dok. Saya sudah konsumsi flavanolnya hampir 1 bulan. Terima kasih. Oke, kalau untuk diabetes sebenarnya flavanol oke. Oh, original ya maksudnya. Yang original juga oke kok. Sebenarnya original aja juga nggak apa-apa. Nggak harus DTM. Kalau bisa konsumsi DTM sih ya
bisa lebih bagus lagi karena kan kerjanya bisa lebih optimal ya karena dengan ada tambahan lagi ekstra dari si apa Central Asiatica dan Black Garlicnya juga gitu. Tapi kalau umpamanya kebetulan nih sekarang udah minum yang original nih, ya udah pertahankan aja original. Nah, tinggal originalnya sudah diminum berapa. Nah, seperti tadi, kalau dari hasil penelitiannya, kalau untuk kasus diabetes, memang yang paling direkomend itu kalau mau konsumsi original, itu minumnya itu 3 kali sehari, 5 gram, ya. Jadi kalau mau minumnya original, itu 3 kali sehari, 5 gram. Oke, kalau umpamanya mungkin Bu Sari selama 1 bulan ini minum flavanolnya belum 3 kali 5, ya diganti aja, diterusin aja dengan 3 kali 5. Nanti dievaluasi kira-kira itu sudah cukup mengcover kebutuhan tubuh Ibu Sari atau belum. Kalau seandainya masih kurang, baru nanti ditambahin dengan liquid gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, dari Bapak Jordan Tambunan. Terima kasih penjelasan tentang terminal segala macam penyakit ini, Dok. Sering saya dengar di stem cell. Mohon dijelaskan apa itu stem cell, Bu Dokter. Terima kasih. Oke, nah stem cell itu mungkin beberapa teman-teman juga udah ada yang pernah dengar ya stem cell. Stem cell itu adalah sel induk. Nah, sel induk di sini sebenarnya adalah sel yang belum apa ya bilangnya, belum dibentuk dia jadi sel apa gitu. Jadi kan sel-sel kita ini kan sudah ada identitasnya semua sebenarnya. Sel mata, sel rambut, sel kulit, sel jantung, sel otot, ya, semua sudah ada apa namanya? Sudah ada identitasnya. Nah, sel induk ini belum ada identitasnya. Dia tuh masih kosongan, ibarat kata gitu. Dan dia bisa nanti digunakan jadi sel apa aja. Dia bisa diubah kalau umpamanya perlu, dia bisa diubah jadi sel kulit, dia bisa diubah, bisa membentuk sel liver, dia bisa membentuk sel ginjal, dia bisa membentuk sel otak, sesuai tergantung dari kebutuhannya aja seperti bagaimana nanti gitu. Jadi itulah stem cell. Jadi memang stem cell itu adalah bekal yang dikasih Tuhan untuk kita ya pada saat kita diciptakan ya pada saat kita dilahirkan ya untuk bekal kita jaga-jaga nih gitu ya. Kan kita sudah diciptakan sel-sel kita kan sudah terbentuk semua, tapi dikasih cadangannya nih yang masih polos in case yang sudah jadi ini, semua yang sudah ada identitasnya ini, sudah tidak sanggup untuk membentuk sel yang sama. Nah, kalau dia udah nggak sanggup untuk membentuk sel yang sama, si stem cell atau sel induk inilah nanti yang take over tugasnya. Dialah yang akan memproduksi si sel yang dibutuhkan tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Darsi. FI. Selamat malam Mbak Diana, Dokter Winda. Kangen lama nggak ikut Zoom, Dok. Akhir ini kok asam urat saya naik. Di kaki sebelah kiri rasa kaget, padahal saya selalu minum yang liquid dan original. Itu kenapa ya, Dok? Terima kasih. Nah, mungkin ini boleh dievaluasi belakangan ini Bu Darsi makannya gimana kira-kira ya. Memang apa namanya flavanol itu kan bisa membantu menjaga kesehatan kita, tapi tetap kitanya juga perlu juga dong berpartisipasi dalam menjaga. Bukan berarti dengan kita konsumsi flavanol, berarti kita bebas dari segala penyakit. Oh enggak ya, kita nggak jadi Superman kalau kita ada konsumsi flavanol. Jadi tetap kita perlu menjaga, tapi menjaganya jadi lebih enteng, lebih fun gitu ya. Nah, mungkin ini boleh dievaluasi. Kira-kira belakangan ini Bu Darsi ada makan apa? Kok bisa asam uratnya naik? Ya, coba bisa mungkin dari makanan atau mungkin dari makanan sebenarnya mungkin tidak berapa banget, tapi mungkin Bu Darsi kurang minum. Nah, ini bisa jadi juga ya. Nanti coba Bu Darsi evaluasi. Nah, asam urat itu kan biasanya penyebabnya bisa karena tingginya purin ya. Nah, purin itu bisa dari mana? Biasanya dari yang daun hijau, sayur-sayur daun hijau, terus juga bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk tahu tempe ya, karena tahu tempe itu kan dari kacang kedelai. Nah, bisa juga.
Nah, mungkin coba dievaluasi. Terus mungkin kalau pas lagi banyak makan itu, Bu Dasi minum air putihnya gimana? Cukup nggak? Nah, takutnya ternyata minum air putihnya juga nggak cukup. Nah, sehingga asam uratnya jadi lebih mengendap gitu, mengendap sehingga mengakibatkan apa namanya nyeri. Ya, sudah mulai ada nyerinya, timbul gejala. Nah, ini paling boleh dievaluasi ya. Itu. Nanti untuk kalau seandainya memang ternyata, wah, memang dari makanan nih sama kurang minum juga, coba makannya dulu dijaga ya, makanannya dijaga dan perbanyak minum air putih supaya ya, untuk mengangkut keluar kelebihan dari asam uratnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Royana. Saya penderita diabetes tipe 2. Apa yang cocok saya minum, Bu Dokter Winda? Terima kasih. Oke, nah kalau untuk Burwayana sih saya biasanya lebih rekomen original ataupun liquid atau kombinasi original dan liquid juga boleh. Nah itu nanti nyamannya Burwayana aja gimana. Palingan nanti lebih kepada aturan konsumsi. Intinya adalah konsumsinya tetap 3 kali sehari kalau untuk yang sudah diabetes ya. Jadi kalau seandainya mau original, originalnya itu 3 kali sehari gitu, 3 kali 5 gram, 3 kali 1 sendok teh. Nah, nanti kalau kira-kira itu cukup ya diterusin aja dengan original 3 kali 5 gram. Tapi kalau kira-kira masih kurang, boleh ditambahin dengan yang liquid ya. Liquidnya itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset maksimal setiap hari gitu. Jadi eh, tetap minimal 3 kali sehari. Lalu juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh Bu Royana. Nanti gitu. Jadi boleh dievaluasi nanti tiap 2 minggu. Ya, 2 minggu itu Ibu evaluasi hanya based on yang Ibu rasakan ya. Jadi bukan dari hasil tes gula darah ya. Hasil tes gula darah itu kan relatif banget soalnya, tergantung dari gimana ibu minum obat diabetesnya, terus gimana makannya, terus juga kapan diceknya, itu sangat berpengaruh banget. Jadi biasanya sih, kalau saya tetap lebih fair kita mengetesnya itu nanti dengan HbA1c. Jadi supaya profil rata-rata gitu ya, profil rata-ratanya gimana. Nanti evaluasi yang by lab-nya itu adalah dengan HbA1c. Evaluasi yang 2 minggu tadi saya katakan lebih kepada yang Ibu rasain aja, Bu Royana rasain. Kira-kira kalau umpamanya setelah 2 minggu konsumsi dengan dosis umpamanya dosis yang Ibu coba mau original dulu aja deh, 3 kali 5 gram gitu kan. eh Ternyata udah mulai ada berasa nih gitu kan, ada rasa reaksi efek yang dirasakan. Ya udah pertahankan aja atau mungkin Ibu saya mau coba yang liquid aja deh, saya sukanya yang liquid manis gitu kan, apa lebih enak gitu kan. Boleh, liquid boleh. Liquid mungkin Ibu boleh minumnya kalau Ibu mau langsung liquid, itu minumnya nanti 2 saset liquid ditambah dengan 5 gram original. Jadi tetap dijaga 3 kali konsumsi ya. Nah, nanti itu evaluasi juga sama ya 2 minggu. 2 minggu kalau umpamanya kira-kira belum terlalu ada berasa kayak badan lebih enak, tidur lebih enak, terus juga mungkin biasanya kan diabetes juga kulit kan jadi lebih kering, suka gatel gitu kan, kulit juga kayaknya lebih enak juga gitu ya, nggak kering-kering apa sudah lebih agak lembapan dikit gitu kan. Nah, itu sebenarnya dosis tinggal dipertahankan. Tapi kalau umpamanya belum terlalu terasa apa-apa, dosisnya ditambah. Contoh tadi kalau ibu udah minumnya 2 liquid plus 5 gram original, original ditambah. Dari 5 gram jadi 10 gram dinaikin. Gitu. Begitu seterusnya. Ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Royana. Saya penderita diabetes tipe 2. Apa yang cocok saya minum ya, Bu Dokter? Yang mana? Oh, Oh, oh. Eh, itu kan tadi udah. Yang barusan dijawab. oh, oke. Mohon maaf, Dok. Dari Ibu Marwah Toli-Toli. Selamat malam, Dok. Mau tanya, Dok, untuk kanker payudara. Selain original, produk apa lagi yang bagus ya, Dok? Terima kasih.
Oh, kalau umpamanya kanker sih saya rekomen banget liquid ya. Untuk cancer saya rekomen banget liquid. Liquid kalau bisa 2 saset setiap hari ditambahkan dengan ori. Nah, orinya nanti baru tinggal kelipatan 5 aja. Mulai dari 5, 10, 15 sampai eh, yang paling dia berasa efektif, enak gitu berasa di badannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya dari Ibu Yanti. Malam, Dok. Saya sudah berapa hari kena bapil terus ada demam juga. Saya harus minum apa ya, Dok? Oke, Dok. Keputus ya, Dok ya. Malam, Dok, saya sudah Iya, beberapa hari kena bapil terus ada demam juga. Saya harus minum apa ya, Dok? oke. Sebenarnya sih begini, kalau ibu sudah beberapa hari ya kena batuk pilek terus ada demam juga, kalau sudah di hari ketiga sih saran saya konsumsi antibiotik ya. Ya, kalau saran saya sih minum antibiotik. Cuman kan memang minum antibiotik nggak boleh sembarangan. Sebaiknya jangan sembarangan. Jadi mungkin kalau memang sudah hari ketiga masih batuk pilek, terus bahkan sudah ada demam, saya sarankan sih cek ke dokter ya, supaya bisa dikasih antibiotik. Tapi kalau mungkin masih hari kedua itu boleh konsumsi obat-obatan untuk gejalanya gitu ya, obat batuk pilek, obat demam, ditambah dengan flavanol supaya mana tahu kan ini kan bisa jadi juga kan virus ya, bisa bisa bakteri. Makanya kan belum tahu nih kalau masih baru 1 2 hari itu masih belum ketahuan gitu. Nah, itu pas kalau seandainya memang karena kemungkinannya virus, itu boleh dibantu ditingkatin aja dosis flavanolnya ya. Mau umpamanya minumnya original ya ditingkatin originalnya. Kalau lagi minumnya liquid, ya liquidnya ditingkatin. Tapi kalau liquid itu masih mana 2 saset kan, boleh ditambahinnya dengan dosis sih originalnya seperti itu. Tapi kalau sudah hari ketiga masih batuk pilek, ada demam lagi kan, ini saran saya ke dokter aja ya supaya dikasih antibiotik begitu. Mungkin bisa jadi memang ini karena bakteri. Kalau bakteri memang tidak semudah itu ya kita bisa sembuh sendiri berbeda dengan virus. Kalau virus memang tubuh kita tuh masih bisa gitu ya. Sistem imun kita tuh masih bisa untuk menyembuhkannya sendiri kalau virus. Tapi kalau bakteri enggak. Kalau bakteri itu perlu antibiotik gitu. Ya, Oke, oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, Dok. Waktunya nggak berasa sudah jam 9 nih. Pertanyaan juga sudah habis. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Sudah habis teman-teman ya. Karena waktunya juga sudah selesai. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin sampaikan, Dokter Winda? oke. Paling yang mau saya ingetin lagi sama teman-teman, ingat ya, teman-teman ini banyak banget sekarang ini informasi, apalagi kan karena sekarang informasi itu udah sangat mudah, internet sangat mudah, itu banyak banget informasi yang berseliweran di dunia maya. Jadi teman-teman harus bijak-bijak ya, harus pinter-pinter nih mengolah informasi yang diterima. Hati-hati, banyak informasi yang misleading ya, yang bisa salah tafsir gitu ya, salah salah penyampaian sehingga salahnya apa yang ditangkap pun jadi salah nanti ya. Jadi kalau teman-teman ada dapat informasi kesehatan, apalagi pertama kita ngomongin ini tentang kesehatan ya, ada informasi kesehatan katanya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, oh ini bisa berbahaya segala macam. Kalau bingung, share aja ya, share aja ke kita, share aja ke saya ke nomor konsultasi itu kan ada, tadi kan udah di share di depan ke nomor konsultasi. Tanya aja, dok, ini benar nggak sih? Gitu ya. Nanti saya akan bantu jawab dan klarifikasi. Oke? Biar jangan sampai jadi salah. Oke, teman-teman. So, stay healthy dengan cara yang benar. Jangan cara yang salah. Ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, teman-teman, itu tadi tips dari Dokter Winda ya. Pastikan teman-teman harus menjaga kesehatan apalagi aduh, Jakarta lagi kena suhu panas 38,5 derajat. Itu panas banget loh, teman-teman ya. Nah, ini selain butuh daya tahan tubuh yang kuat ya, seperti antioksidan flavanol, teman-teman juga butuh perlindungan kulit. Seperti dari masker kokoa untuk memberikan ketenangan pada kulit, kemudian juga Centella di DTM liquid juga bagus untuk kulit. Jadi teman-teman bisa konsumsi keduanya, jangan Udah. sampai terlewatkan. Oke, kalau begitu saya akhiri acara Seminar Kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, tentunya dengan topik yang berbeda dan sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Dadah.